Visi, misi, tujuan, dan langkah bernegara dari sang petani. Visi: berbagi pengetahuan, kemampuan, daya, dan karya untuk meraih kebahagiaan dan makna kesempurnaan hidup, lahir batin, dunia, dan akhirat, tanpa batasan samudra, benua, atau apapun. Berbagi menembus dimensi ruang dan waktu untuk seluruh jagat ini. Misi: menghantarkan bangsa dan negeri Indonesia meraih kebesaran dan kilau kejayaan di puncak kehormatan tertinggi yang akan dipandang, diakui, dan menggetarkan bangsa-bangsa dan negeri lain. Tujuan: membangkitkan, menanamkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kebersamaan di hati bangsa Indonesia dengan memberikan pengetahuan, bimbingan, dan arahan yang tepat dalam menjalani kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah-langkah bernegara. 1. Menyatukan visi, misi, dan tujuan bernegara melalui sebuah pemahaman, kesadaran, hingga penanaman di dalam setiap hati bangsa ini dengan memberikan pengetahuan dan langkah sistematis. 2. Memberikan pengetahuan, membimbing, dan mendidik sosok-sosok berkompeten sebagai perpanjangan tangan yang akan menyuarakan satu tujuan utama bangsa dan negeri ini hingga dapat disampaikan secara lebih luas, serta memberikan maintenance dalam berbagai sisi kehidupan dalam langkah-langkah yang akan tertuang kemudian. 3. Menginventaris data dan hasil konkret sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini, serta aset lainnya juga dapat dijaga dan dikembangkan demi kelangsungan hidup bangsa dan negeri ini. 4. Mengklasifikasikan berbagai data sumber daya manusia, sumber daya alam, juga aset ke dalam beberapa bagian. Untuk selanjutnya dibuatkan pengaturan dan pengelolaan oleh sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang tepat. 5. Menetapkan jenis strukturisasi pengelolaan negara yang tepat, berkaitan dengan jumlah departemen, personil, dan ruang lingkup wilayah kerja dari masing-masing bagian tersebut. 6. Mencermati, memperbaiki, menambah, bahkan mengurangi ataupun menghapus peraturan-peraturan yang menghambat, khususnya yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi negara saat ini, serta membuat peraturan-peraturan baru yang dibutuhkan dengan tujuan utama adalah menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan yang sehat dan kondusif yang membantu percepatan untuk kemajuan bangsa dan negara. 7. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat yang akan memberikan arahan, langkah, dan tujuan ke depan dari kehidupan bernegara dan hubungannya dengan negara-negara lain. 8. Menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terbaik, tepat, konsisten, dengan kejelasan antara manfaat dan sanksi hukum. Dapat bersifat fleksibel dalam pelaksanaannya dengan tetap berpegang kepada azas manfaat bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. 9. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan.
dengan planning kerjasama dalam berbagai bentuk dengan pihak-pihak yang memberikan manfaat bersama. 10. Menetapkan langkah untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan yang stabil dan mantap dengan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar sebagai prinsip hidup sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan penuh. 11. Merencanakan, menetapkan, dan mensosialisasikan pelaksanaan dari berbagai peraturan dan langkah-langkah yang bersifat lebih mikro untuk menjangkau segala lapisan masyarakat agar pada akhirnya dapat menyatukan satu tujuan utama dan merasakan buah kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh siapapun. 12. Dalam setiap kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan langkah akan direncanakan dengan matang, ditetapkan, memaintenance dan mengevaluasi dalam skala waktu tertentu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang tepat. 13. Perwujudan dari kebijakan tertuang dalam berbagai program-program mikro sebagai berikut. A. Persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal memperoleh pendidikan secara gratis bagi yang berprestasi ataupun yang tidak mampu. B. Pemerataan fasilitas kesehatan hingga pelosok pedesaan. C. Peraturan dan sanksi hukum bagi setiap tindak pidana kejahatan, termasuk penyalahgunaan atas wewenang dan kekuasaan, maupun penyalahgunaan keuangan negara, termasuk ketetapan dan sanksi hukum sangat tegas bagi para koruptor. D. Pengaturan sekaligus sanksi hukum yang tegas dalam hal pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dan kondisi-kondisi sosial lainnya. E. Menciptakan lapangan pekerjaan dan alternatif usaha bagi warga negara. 14. Semua perundang-undangan, peraturan pemerintah pusat dan daerah akan tertuang dalam arahan langkah-langkah sistematis serta dengan sanksi hukum yang diperlukan yang akan diatur sepenuhnya kemudian. Visi, misi, tujuan, dan langkah bernegara adalah merupakan perpaduan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, merupakan sebuah syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan pada akhirnya, siapapun yang duduk di kursi kemilau itu, maka yang lainnya pasti akan mencurahkan segala daya pula untuk turut serta bersama membangun bangsa dan negeri ini. Karena memang sesungguhnya siapapun diri selama berpijak di bumi yang sama, maka selamanya akan ditautkan oleh satu untayan hati dan kebesaran jiwa sebagai anak-anak Indonesia yang bersatu demi sang pusaka negeri. Penjuru semesta, semaikanlah benih kebanggaan, tunas-tunas kebangsaan. Tonggak-tonggak yang kokoh berdiri, jiwa raga pusaka negeri.
persembahkan, agar selalu mengharumkan nama Sang Pusaka Kesegenap, penjuru semesta. Sang Pusaka kebanggaanku, putih suci tekad keyakinan, bergenggaman melangkah bersama demi asa anak-anak negeri. Sang Pusaka kan tersenyum selalu, memandangi langkah anak negeri dengan bangga kegagahannya, berdiri tegak di atas kakinya. Takkan pernah akan ku biarkan siapapun mengusik dirimu. Sang Pusaka, pusaka negeriku, merah darah kan ku persembahkan. Dengan semangat berkobar di dada, dengan satu tekad dalam dada, mengagungkan Sang Pusaka negeri, mengagungkan Sang Pusaka